Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kesulitan di saat pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Roy Putra. Saya dari kelompok 1, nomor urut 26 di latar CPNS Kemhan gelombang 4. Nah, di sini saya mau menjelaskan dan bercerita sedikit tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke topik pertama ya, mengenai wawasan kebangsaan. Nah, dalam memahami wawasan kebangsaan, sebelumnya kita wajib memahami sejarahnya. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Awal sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini dilatar belakangi dari terbentuknya pertama kali organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Maka kalian pasti tahu dong, tanggal 20 Mei itu disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu adalah awal kebangkitan bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia terus bangkit bahkan hingga sampai tanggal 28 Oktober 1928 terjadinya Kongres Pemuda yang dilakukan oleh pemuda bangsa kita. Perjuangan tidak pernah mundur, bangsa Indonesia terus maju hingga akhirnya terjadilah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak awal pergerakan nasional, Indonesia banyak membuat kesepakatan tentang kebangsaan yang terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu 1. Bendera, 2. Bahasa, 3. Lambang negara, serta lagu kebangsaan. Semua dilakukan sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Nah, saya mau menjelaskan dulu satu persatu poin-poin konsensus dasar. Yang pertama, bendera. Tentu semua tahu, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Nah, yang kedua, bahasa. Tentu kalian mengetahui bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan. Ini diawali dengan ikrar dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara. Tentu kalian tahu lambang negara Indonesia yaitu berbentuk Garuda Pancasila, dan yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung pada rantai pada leher Garuda, dan semboyan yang ada di pita cengkraman oleh Garuda yaitu simbol daripada Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kalian sudah tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Itulah semboyan Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah lagu kebangsaan. Tentu kalian tahu lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Dan kalian tahu dong siapa yang mengubahnya, yaitu Wage Rudolf Supratman atau biasa disebut WR Supratman. Nah, setelah kalian sudah mengetahui wawasan kebangsaan, maka wajiblah kalian mengetahui juga yang namanya bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Tentu banyak ancaman-ancaman di saat ini nih, terutama terhadap Indonesia. Jadi maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia wajib bela negara. Itu merupakan landasan melalui UUD 1945. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Kepres RI nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yaitu pada tanggal 18 Desember, karena melalui pertimbangan
bahwa tanggal 19 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tentu kalian tahu, tanggal 19 Desember 1948 itu adalah awal dari pergerakan agresi militer, yaitu agresi kedua. Nah, di sini saya mau mencontohkan nilai-nilai dasar bela negara. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sikapnya bagaimana? Yang pertama, paham nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada poin keempat mengenai nilai-nilai dasar bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesusahan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nah, poin kelima mengenai nilai dasar bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan seperti apa? Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, gemar berolahraga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan. Nah, yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Seperti apa sikapnya? Yang pertama, tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan masyarakat dan berbangsa dan negara. Yang kedua, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Yang ketiga, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang keenam, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini poin terakhir yang ingin saya jelaskan kepada kalian mengenai sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Dalam perspektif sejarah negara Indonesia yang mengatrakan pada pemahaman betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme. Kebijakan publik yang dimaksud ialah sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan SANKRI, yaitu memiliki landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran ASN atau aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, sudah bagaimana penjelasan saya mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari 3 poin yang telah saya jelaskan, semoga itu dapat menjadi pedoman kalian untuk membuat bangsa ini menuju ke arah cita-cita bangsa yang selama ini diimpikan, yaitu sebagai kita warga negara wajib ikut serta dalam bagaimana membela negara, bagaimana kita mengetahui sejarah Indonesia ini melalui perjuangannya. Jadi, jadilah warga negara Indonesia yang setia terhadap Pancasila dan setia terhadap peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendengar podcast saya ini. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, salam bela negara.